Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga anak-anak ustazah dan ustazah dapat bertemu walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak ustazah di rumah? Semoga anak-anak ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini ustazah mau menyampaikan satu hadis, yaitu hadis riwayat Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Lisan dan tangannya nih. Lisan itu ucapan. Dengan lisan kita bisa nggak kelahi sama teman? Bisa. Misalnya di dalam satu kelas nih, anak ustazah di sana berkelompok, bicarakan kelompok yang lain. Itu lisan. Dengan lisan kita bisa berpecah belah, musuhan. Itu tidak boleh. Menggosip, terus apa? Berkata kasar dengan teman, dengan adik, dengan orang tua. Misalnya dipanggil, nak, diam. Padahal dengar, diam. Tunggu, pasti tunggu. Gak boleh nak. Jadi kalau misalnya orang tua manggil, kita sahut, langsung kita jawab dengan baik. Tidak boleh berteriak. Setelah itu apalagi nak? Tidak boleh dengan perbuatan tangan apa nak? Menjahilin adek, cubit adek, nggak boleh anak ya. Atau usil, jalan nih, senggol teman, nggak boleh. Karena itu bisa aja nanti kita senggol, temannya jatuh, bahaya. Jadi kita harus menjaga lisan dan tangan kita. Biar apa nak? Biar menjadi seorang muslim yang baik. Mau kan nak? Mau, insya Allah kita sama-sama ya nak ya. Belajar jadi muslim yang baik dengan cara menjaga lisan dan tangan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, silakan diperhatikan. Kita sekarang akan membahas materi IPA tentang bunyi dan sumber bunyi, kemudian juga bagaimana bunyi itu merambat. Sebelum kita pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bunyi, sumber bunyi, dan bagaimana bunyi itu dapat merambat. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Silakan antum perdengarkan bunyi yang ada di sekitar antum. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan, ada juga bunyi yang sangat kuat seperti bunyi bom, dan ada juga bunyi yang sangat lemah seperti suara bisikan. Bunyi yang menghasilkan tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonasi. Baik anak ustazah, silakan diperhatikan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita membahas frekuensi. Mengapa bunyi terkadang terdengar melengking dan terkadang terdengar rendah? Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi, disebut dengan frekuensi. Semakin banyak getaran berarti frekuensinya semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik.
Yang pertama kita membahas infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik ini juga dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik seperti kelelawar dan lumba-lumba. Pada zaman sekarang, bunyi ultrasonik ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pada kapal selam. Gelombang ultrasonik ini dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Kemudian juga digunakan pada bidang kesehatan. Gelombang ultrasonik digunakan untuk alat USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Kemudian, ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Silakan anak ustazah perhatikan pada tabel yang ada di bawah. Di sana ada klasifikasi frekuensi bunyi. Jenis bunyi infrasonik itu memiliki frekuensi lebih kecil, yaitu 20 getaran per detik. Bunyi audiosonik itu memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 getaran per detik. Dan bunyi ultrasonik itu lebih besar, yaitu 20.000 getaran per detik. Selain tinggi rendahnya bunyi, kita juga mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Kuat atau lemahnya bunyi tergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyi yang dihasilkan. Siapa di sini anak ustazah yang memiliki radio di rumahnya? Nah, untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah, maka kita akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Tombol volume itu berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Kemudian yang ketiga, resonansi. Gejala resonansi ini dapat kita amati pada kentongan. Pada kentongan tampak rongga pada bagian tengahnya. Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring atau keras ketika dipukul. Bunyi yang dihasilkan akan lebih keras lagi jika rongga diperbesar. Nah, gejala ini disebut dengan resonansi. Anak ustazah masih tetap semangat kan dalam belajar? Selanjutnya kita membahas sumber bunyi. Siapa di sini anak ustazah yang pernah bermain gobak sodor dengan teman-teman di lapangan? Nah, pasti di sana teman-temannya ada yang berlarian, berteriak-teriak, bertawa gembira. Mengapa semua anak bisa mendengar suara temannya padahal lapangan sangat luas? Berbagai bunyi yang antum dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Ada 3 contoh sumber bunyi. Yang pertama, pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara rendah. Yang kedua, contohnya garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya, ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Contoh yang ketiga, alat musik. Suara alat musik berasal dari getaran alat musik. Contohnya seperti
Suara gitar berasal dari getaran senar yang dipetik. Suara seruling berasal dari udara di dalam seruling dan bergetar karena ditiup. Suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Setelah kita membahas pengertian bunyi, sumber bunyi, maka kita akan membahas bunyi itu dapat merambat. Salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat tersebut. Bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara, benda padat, dan benda cair. Pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya, kita dapat mendengar kicauan burung, mendengar penjelasan guru di depan kelas, dan dapat mendengar suara televisi. Bagaimana cara bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita? Getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitar sumber bunyi bergetar. Molekul udara yang bergetar akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Misalnya kaleng, benda, besi, kayu, tanah, dan batu. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Jika dua buah batu dipukulkan dalam air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, getaran dari batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air di sekitar batu sehingga sampai ke telinga kita. Atau contoh lain, paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan, paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus lainnya. Baik anak-anak ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak ustazah mengerti pelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya ustazah secara personal. Sekian, semoga anak ustazah tetap semangat dan kita doakan sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasanya ya nak ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.